Shalom untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Shalom juga untuk umat Tuhan yang beribadah melalui media-media sosial, baik itu Facebook maupun YouTube, dan juga melalui Radio Mercy FM. Tuhan memberkati. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian bukan hanya menyaksikan atau mendengar, tetapi turut beribadah, sehingga turut menikmati hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani pada pagi hari ini. Baik, tema besar kita pada tahun ini adalah Gemas the Best, yaitu Discipleship, Blessing, Engage, Serving, dan juga Trinity. Kalau the best dalam bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia artinya terbaik, lebih baik. Nah, kalau kita katakan sesuatu itu terbaik, berarti ada perbandingannya. Ada mulai yang baik, ada yang lebih baik, dan ada yang terbaik. Jadi ada parameter, ada ukurannya untuk menentukan sesuatu itu terbaik. Saat kita masih sekolah dulu, atau saya, atau mahasiswa yang sedang belajar saat ini, ketika kita belajar kemudian diuji, maka kita akan memperoleh nilai, dan nilai-nilai itu ada predikatnya. Kalau nilai dari 0 sampai 35 itu gagal, jadi tidak lulus, predikatnya gagal. Kalau nilai dari 35 sampai dengan 55 itu predikatnya kurang. Kemudian kalau nilai dari 55 sampai dengan 70, maka itu predikatnya cukup. Sedangkan kalau nilai dari 70 sampai 80, predikatnya baik. Dan kalau dari 80 sampai dengan 100, itu predikatnya sangat baik. Nah, itu yang terbaik. Jadi kalau skala penilaian di kuliah itu seperti itu. Jadi ada skala 5, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Dan nilai 4 itu nilai yang terbaik. Jadi ada cerita, ada salah satu mahasiswa ketika dia kuliah, dan ketika dia ditanya oleh orang tuanya berapa nilainya, kemudian orang tuanya, mahasiswa ini dikatakan bahwa dia dapat nilai 4. Dan orang tuanya sangat marah sekali. Ya, lu kuliah karmana, lu belajar karmana, kalau lu dapat 4. Kalau kami dulu itu waktu sekolah, kalau dapat 4 itu dapat pukul. Karena itu nilai yang buruk, nilai yang tidak baik. Tapi kamu kok dapat nilai 4. Dan karena orang tua ini tidak paham bahwa sebenarnya nilai 4 itu nilai yang terbaik. Kalau pakai skala sampai 5. Sedangkan kalau skala 10 ya nilai 8 sampai 10 itu nilai yang terbaik. Ya. Jadi ketika kita canangkan bahwa tahun ini adalah tahun terbaik, bahwa kita percaya dan kita berharap, kita berdoa agar tahun ini merupakan tahun yang terbaik dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun yang terbaik bagi kita di dalam beribadah. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita kurang dalam beribadah, baik ibadah minggu seperti ini, atau ibadah-ibadah rayon, ataupun mesbah keluarga, atau doa-doa pribadi, maka tahun ini mari kita jadikan tahun yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Dan juga mungkin tahun yang terbaik bagi kita untuk mencapai cita-cita kita. Buat anak-anak kita yang sedang dalam bangku pendidikan, kita harapkan bahwa mereka juga mendapatkan nilai-nilai yang baik, yang terbaik. Bagi kita yang dalam pekerjaan, dalam karir kita, kita juga harapkan bahwa tahun ini tahun yang terbaik bagi kita. Dalam karir kita mengalami peningkatan. Kemudian juga mungkin dalam kesehatan kita. Kita juga harapkan kalau di tahun lalu kita mengalami sakit-sakit, maka dalam tahun ini kita harapkan bahwa kesehatan kita semakin lebih baik. Ya, jadi ketika dicanangkan bahwa tahun ini tahun yang terbaik, dalam pikiran saya bahwa tahun ini saya akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dan ini hal yang tidak salah. Tetapi sebenarnya bahwa
semua yang terbaik sudah Tuhan siapkan bagi kita. Bahkan yang paling baik sudah Tuhan berikan bagi kita. Alkitab katakan bahwa di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sudah siapkan bagi kita. Karena Dia adalah Tuhan kita yang baik. Tadi puji-pujian kita katakan bahwa Dia adalah Tuhan kita yang sungguh-sungguh baik, sangat baik bagi kita. Dia sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Asal kita mau mengasihi Dia. Tugas kita adalah mau mengasihi Dia dengan melakukan kehendak-Nya. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 dikatakan bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi karena kasih Bapa yang begitu besar, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya yang sangat dikasihinya, untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, kalau anaknya yang begitu dikasihi saja sudah diserahkan bagi kita, apatah lagi hal-hal lain yang kita butuhkan. Tuhan pasti menyediakannya bagi kita. Saya minta izin buka masker saja. Baik. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, saat ini kita sedang program untuk membaca Alkitab dalam setahun, kita harapkan dapat menyelesaikan perjanjian yang lama. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, kata terbaik itu pertama kali tertulis dalam kitab Kejadian 18 ayat yang ke-6. Jadi saat Abraham menjamu malaikat Tuhan, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham untuk kedua kalinya, Tuhan mau mengulangi janjinya, meneguhkan janjinya kepada Abraham bahwa Ia akan memberkati Abraham, bahkan akan memberkati keturunannya. Keturunannya akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Dan ketika Tuhan datang untuk meneguhkan janjinya kepada Abraham, maka Abraham menyediakan yang terbaik bagi Tuhan. Dia mempersembahkan makanan dari tepung yang terbaik bagi Tuhan. Dia mempersembahkan juga lembu jantan yang terbaik, domba yang terbaik. Bahkan juga dia menyediakan dadi dan susu yang terbaik bagi Tuhan. Dan ketika kita baca selanjutnya dalam Alkitab, maka dalam ayat-ayat berikutnya itu diceritakan juga kata terbaik itu berhubungan dengan pemberian kepada Tuhan. Dan memang Tuhan menginginkan yang terbaik dari umatnya. Karena Dia juga Tuhan yang baik dan Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Maka Tuhan juga mau supaya kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Makanya di dalam Imamat pasal yang ke-22 ayat 20 itu dikatakan, segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Jadi Tuhan sudah menyatakan kehendaknya bagi umatnya bahwa yang cacat tidak boleh dipersembahkan bagi Tuhan. Tetapi yang terbaik, anak sulung domba atau lembu jantan yang pertama, itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yang terbaik yang Tuhan minta dari umatnya. Dan hari ini kita juga masih belajar tentang murid. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar, minggu yang lalu kita belajar tentang murid di garis yang terdepan. Dan hari ini kita akan sama-sama juga belajar, kita mau menjadi murid yang terbaik. Saya kita sekalian buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-15, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-15, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Baik, saya akan bacakan buat kita sekalian. Perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin untuk firman Tuhan. Jadi dalam perikop ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Bahkan dalam pasal-pasal selanjutnya adalah percakapan terakhir setelah perjamuan malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Dan ini merupakan pengajaran-pengajaran terakhir dari Tuhan Yesus. Dalam percakapan ini ada hal-hal penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi antaranya yang kita baca pada saat ini yaitu tentang berbuah, tentang kasih, tentang kebencian, tentang ketekunan. Dan juga Tuhan Yesus menjanjikan penghibur bagi murid-muridnya. Bahkan sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Di dalam pasal yang ke-17 itu Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan poin pertama yang Tuhan ajarkan dalam percakapan ini adalah tentang berbuah. Kehidupan orang percaya, kehidupan murid-murid Tuhan Yesus harus produktif, harus berbuah. Buah adalah hasil dari proses pertumbuhan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Jadi sama seperti tumbuhan yang berbuah lainnya, anggur juga merupakan tumbuhan yang diciptakan untuk menghasilkan buah. Jadi anggur itu bukan mau dinikmati itu dia punya daun atau dia punya bunganya, tetapi dia punya buah. Dan seperti anggur itulah yang mendatangkan sukacita, Tuhan juga mengharapkan kehidupan murid-muridnya mendatangkan sukacita bagi orang lain, bahkan juga menyenangkan akan hati Tuhan. Ya. Dan dalam tahun ini kita mau untuk dapat juga memberkati orang lain. Dalam program kita tahun ini, tema kita tahun ini, salah satunya adalah untuk memberkati. Karena kita sudah menerima begitu banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita juga harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berkat di sini bukan terbatas kepada uang atau materi. Tetapi seluruh eksistensi kehidupan kita harus dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan kita seutuhnya harus menjadi berkat bagi orang lain. Kata-kata kita harus dapat menjadi berkat bagi orang lain. Membangun orang lain. Juga tingkah laku kita, karakter kita harus mendatangkan berkat bagi orang lain. Dan itu semua harus timbul dari dalam hati. Oleh karena itu kita harus mengisi hati kita dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang baik. Maka yang keluar dari kehidupan kita juga adalah buah-buah yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 mulai ayat 43 sampai ayat yang 45 itu dikatakan di sana, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri
tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi sini kita lihat bahwa apa yang kita isi dalam hati kita, itulah yang akan menjadi buah kita. Dan apakah buah kita itu menjadi berkat bagi orang lain atau tidak? Apakah justru menjadi batu sandungan bagi orang lain? Karena memang dalam setiap buah ada buah yang manis, ada juga buah yang masam. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa kita menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, buah yang nikmat, buah yang sedap untuk dinikmati oleh orang lain. Baik, kemudian Bapak Mama sekalian, selanjutnya panggilan kita adalah untuk berbuah. Berbuah itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi setiap kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah murid-murid Tuhan. Dan kita diminta untuk menghasilkan buah. Panggilan kita adalah untuk menghasilkan buah. Setiap kita, siapapun kita. Baik itu dia jemaat biasa, baik dia hamba-hamba Tuhan, baik dia anak-anak kecil, sampai orang-orang tua, kita diharapkan untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Kita semua dikatakan di sini bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Dan kita adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk menjadi murid-murid Tuhan. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa dari sekian banyak orang Tuhan memilih kita menjadi murid-muridnya. Bahkan dikatakan Tuhan menetapkan kita sebagai murid-muridnya. Dan Tuhan mengutus kita. Tuhan utus kita. Tuhan katakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Tuhan mengutus kita ke tempat di mana kita berada. Tuhan mengutus kita di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam gereja ini, di dalam rayon-rayon. Tuhan mengutus kita di tempat kerja kita kah? Atau di tempat pendidikan kita, di sekolah kita. Tuhan mengutus kita di sana untuk kita menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan dan memberkati orang lain. Jadi murid yang terbaik adalah murid yang dapat melakukan kehendak Tuhan. Dapat menyenangkan akan hati Tuhan. Baik dari dalam perikop yang tadi kita baca, di situ kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur, kemudian kita adalah ranting-ranting. Murid-murid Tuhan adalah ranting-ranting, dan Bapa adalah pengusahanya. Dan kalau kita baca dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8 tadi, situ digambarkan bahwa kualitas kehidupan seorang murid dilihat dari produktivitasnya. Kalau kita lihat di sini ada 4 jenis ranting. Ranting yang pertama adalah ranting yang tidak menghasilkan buah. Ranting yang tidak berbuah. Kemudian selanjutnya disebutkan di sana ranting yang berbuah. Dan setelah itu ranting yang lebih banyak berbuah. Dan yang keempat adalah ranting yang berbuah lebat. Dan inilah tipe kita, kualitas sebagai murid-murid Tuhan diukur di sini. Inilah parameter ukuran untuk menentukan apakah kita sudah menjadi murid yang terbaik atau tidak. Dilihat dari buah kita. Yang pertama di sini Tuhan ajarkan dan kita pelajari bersama. Murid yang pertama adalah murid yang gagal. Ya, kalau dia kuliah maka dia dapat nilai 0.
dapat nilai E, dapat nilai yang buruk. Nah itu berarti dia gagal. Dan ciri dari murid yang gagal adalah dia tidak berbuah. Dan sanksinya, hukumannya bagi murid yang gagal, murid yang tidak berbuah, sangat-sangat tegas Tuhan katakan dalam perumpamaan ini. Sanksinya adalah dipotongnya, dipisahkan dari sumber kehidupan, yaitu pokok anggur itu. Dipotong dari sumber kehidupan, maka ranting itu akan mati. Dan ranting itu akan dikumpulkan orang, dibuang ke dalam api dan hangus terbakar. Jadi sanksi bagi murid yang gagal adalah kebinasaan. Karena murid itu tidak dapat melakukan kehendak tuannya. Karena memang setiap ranting itu diciptakan untuk menghasilkan buah. Bila ia tidak berfungsi dengan baik, sesuai dengan peruntukannya, menghasilkan buah, maka percuma ranting itu ada. Dia menyerap makanan dari pokok anggur, tetapi dia tidak menghasilkan buah. Di saat ranting yang lain sudah menghasilkan buah, ranting ini tidak berbuah. Ya tentunya kita tahu bahwa setiap ranting punya kesempatan untuk menghasilkan buah. Diberikan kurun waktu tertentu, setiap tanaman punya masa produksi tertentu untuk bertumbuh sehingga sampai dengan menghasilkan buah. Demikian juga ranting-ranting itu diberikan waktu, kesempatan untuk menyerap makanan dari pokok anggur dan kemudian menghasilkan buah. Tetapi kalau ranting ini tidak berbuah, maka petani pasti akan memotongnya. Karena dia akan mempengaruhi pertumbuhan buah dari ranting-ranting yang lain. Ya. Dalam perumpamaan yang lain tentang pohon ara yang tidak berbuah, hampir sama dengan ini tentang pohon ara yang tidak berbuah. Di sana diceritakan bahwa ada seorang memiliki kebun anggur. Dan di dalam kebun anggur itu ditanam satu pohon ara. Dan setiap tahun pemilik kebun ini datang untuk melihat pohon ara ini. Karena dia mengharapkan buah dari pohon ara ini. Tahun pertama dia datang, dia tidak menemukan buah. Tahun kedua dia datang pula, dia tidak menemukan buah. Kemudian di tahun yang ketiga pun dia datang, ternyata pohon ara tidak berbuah. Maka dia katakan kepada tukang kebun, sebaiknya pohon ini dipotong saja. Karena percuma dia hidup. Sudah 3 tahun saya datang, ternyata dia tidak berbuah. Tetapi beruntungnya bahwa pemilik tukang kebun itu, dia katakan bahwa biarkan 1 tahun lagi. Kita kasih kesempatan 1 tahun lagi. Saya akan mengupayakan kasih pupuk. Saya gemburkan tanah di sekelilingnya. Supaya kalau dapat dalam tahun ini, tahun yang keempat ini, dia bisa berbuah. Tetapi kalau di akhir tahun yang keempat, dan ternyata dia tidak berbuah, maka kita akan menebangnya. Ya. Jadi sini kita belajar bahwa ada hak dan juga ada kewajiban sebagai murid Tuhan. Hak kita adalah hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita juga diberi kesempatan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan buah. Memenuhi kewajiban kita. Bahkan kita ini sudah ditebus, dibeli dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dengan nyawa dari Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Supaya kita diselamatkan. Dan kewajiban kita sebagai murid Tuhan adalah menghasilkan buah. Dalam perumpamaan tentang pohon ara itu ternyata sudah 3 tahun pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Sebagaimana yang dinantikan oleh pemilik kebun anggur itu. Ya, padahal pohon ara itu dia bisa menghasilkan buah itu sepanjang tahun. Ya, pada tanggal 6 yang lalu kami beribadah di GBI Maranatha dan ternyata di sana ada ditanam pohon ara. Kami juga baru tahu ternyata ada pohon ara di sana
Dan dia tingginya baru seperti ini. Saya pikir pohon ara itu sudah tinggi, jadi saya juga akan panjat pohon ara itu. Ternyata dia masih pendek. Jadi saya tidak bisa seperti Sakeus terpanjat pohon ara itu. Karena dia masih pendek. Dan ternyata pohon ara itu dia menghasilkan buah. Dan Bapak Yakob mengizinkan kami untuk petik dan mencoba rasa dari buah ara itu. Dan diceritakan bahwa pohon ara itu berbuah sepanjang tahun. Nah, ini berbeda dengan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini. Dia sudah 3 tahun tetapi dia tidak berbuah. Jadi kita lihat bahwa ada batas waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk menghasilkan buah. Ada kesempatan bagi kita untuk menghasilkan buah. Dan sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Buah yang pertama yang harus kita hasilkan adalah buah pertobatan. Yohanes Pembaptis katakan dalam Matius pasal 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Kita bertobat dari dosa kita dan kita melakukan kehendak Bapa. Kita memiliki buah-buah roh yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Nah, kita harus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22a, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi hidup kita ini adalah kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Mari kita memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kesempatan ini akan berakhir. Ya, seperti mahasiswa kalau dia tidak lulus, dia dapat nilai 0 atau nilai E, maka masih diberi kesempatan program ulang tahun depan supaya dia bisa lulus. Tetapi ada jangka waktunya. Dia harus selesaikan itu dalam berapa semester misalnya. Dalam 4 semester, berapa mata kuliah yang harus dia selesaikan. Tetapi kalau dia tidak menyelesaikan itu, dia tetap memperoleh nilai 0. Maka kesempatan itu ditutup dan dia harus drop out. Dia menjadi mahasiswa yang gagal. Ya, jadi inilah gambaran tentang murid yang pertama, murid yang gagal. Karena tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh tuannya untuk menghasilkan buah. Dan kalau dia gagal, maka akibatnya adalah kebinasaan. Ya. Selanjutnya kita akan belajar murid yang kedua. Murid yang kedua di sini adalah murid yang baik. Ciri dari murid yang baik adalah berbuah. Dan syaratnya untuk dapat berbuah adalah melekat pada pokok anggur. Karena tadi dikatakan bahwa ranting tidak mungkin berbuah dari dirinya sendiri. Ranting itu bisa berbuah kalau dia melekat pada pokok anggur. Dengan melekat pada pokok anggur, maka dia akan menyerap sari-sari makanan, nutrisi bagi pertumbuhannya. Dia dapat bertumbuh menjadi dewasa sehingga dia bisa menghasilkan buah. Ya, dalam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima yang tadi kita baca, di sana Tuhan Yesus katakan berulang-ulang, yaitu tinggallah di dalam aku. Jadi untuk menghasilkan buah, tidak ada cara lain selain kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita melekat kepada pokok anggur, kepada Tuhan Yesus. Jadi ini berbicara tentang hubungan yang sangat erat dan juga kebergantungan dari pokok anggur kebergantungan dari ranting kepada pokok anggur. Karena ranting dia tidak dapat hidup tanpa pokok anggur. Tetapi pokok anggur dia bisa hidup walaupun dia tidak punya ranting. Jadi kehidupan kita pun demikian sebagai murid-murid Tuhan. Kita sangat bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Ranting dia tidak akan menghasilkan buah kalau dia terpisah dari pokok anggur. Untuk bertumbuh saja dia tidak bisa, apalagi dia mau menghasilkan buah. Jadi kita harus melekat seperti ranting yang melekat kokoh kepada pokok anggur. Sehingga dia dapat bertumbuh, terus bertumbuh, menjadi dewasa.
sehingga dia dapat menghasilkan buah yang berkualitas. Jadi murid yang baik adalah murid yang melekat kepada Tuhan Yesus. Dengan melekat kepada Tuhan Yesus, maka kita akan terus bertumbuh, mencapai tingkat kedewasaan yang penuh, sehingga kita bisa menghasilkan buah. Karena hanya orang dewasa saja yang bisa menghasilkan buah. Tanpa kedewasaan tidak ada produktivitas. Jadi kita harus bertumbuh kepada Tuhan. Dan untuk bertumbuh kita harus melekat kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Kita perlu Tuhan di setiap waktu kehidupan kita. Teruslah melekat kepada Tuhan. Nah, ini murid yang kedua. Dan murid yang ketiga adalah murid yang lebih baik. Nah, ciri dari murid yang lebih baik adalah dia lebih banyak berbuah. Dan syaratnya dia harus tetap melekat dan dia mau memberi diri untuk dibersihkan oleh pengusaha, oleh Tuhan selaku pengusaha kebun anggur. Ya. Murid yang lebih baik adalah murid yang bersedia untuk dibersihkan oleh Tuhan. Jadi tidak cukup bagi ranting untuk dia hanya menempel pada batang pokok anggur saja dan dia tidak mau untuk dibersihkan. Ranting harus rela untuk dibersihkan. Karena mungkin ada hama ataupun juga ada daun yang lebih banyak, maka itu harus dirantingi, dipotong daunnya, dikurangi daunnya, dibersihkan sehingga tidak mengganggu pertumbuhan dari buah itu, sehingga makanan dari pokok anggur itu lebih banyak terserap untuk pertumbuhan buah. Ya. Jadi perlu ada proses pembersihan. Nah, proses pembersihan ini pada umumnya itu tidak menyenangkan. Bahkan sakit kalau dibersihkan. Sangat menyakitkan. Namun inilah proses yang harus dilalui kalau mau lebih banyak berbuah. Kalau mau menjadi murid yang lebih baik, harus mau memberi diri untuk dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Bapak Mama sekalian, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan juga di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, untuk menjadi murid yang lebih baik, harus memberi diri untuk dibersihkan oleh kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup untuk membersihkan kehidupan kita seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi. Makanya penting bagi kita untuk terus mau belajar firman Tuhan. Mau untuk membaca Alkitab. Mau untuk hadir dalam setiap ibadah. Di sana kita akan mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan mengajar kita. Di dalam Timotius tadi katakan, firman Tuhan itu akan mengajar kita, memberitahukan kita apa yang harus kita lakukan. Memberitahukan kehendak Tuhan bagi kita. Firman Tuhan juga akan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Dosa kita itu akan dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan memperbaiki kelakuan kita. Kalau kita mau mendengar dan kalau kita mau melakukan firman Tuhan, maka kehidupan kita itu akan diubahkan. Karakter kita itu akan diubahkan. Seperti kemarin kita dengar firman Tuhan, kalau kita hanya mendengar tapi tidak melakukan, maka tidak ada perubahan. Tetapi kalau kita mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan itu dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan diubahkan. Karakter kita akan berubah. Karena firman Tuhan juga itu bermanfaat untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan firman Tuhan kita juga didisiplinkan oleh Tuhan. Diajar oleh Tuhan. Dididik oleh Tuhan. Sehingga kita dapat hidup di dalam kebenaran.
Ya, nah ini kita harus memberi diri untuk mau dibersihkan dengan kuasa firman Tuhan. Rela untuk ditegur ketika kita salah. Firman Tuhan menyatakan kesalahan kita. Firman Tuhan menegur kita. Seperti saat ini firman Tuhan menegur kita kalau kita belum berbuah. Maka kita mau bertobat, kita mau menghasilkan buah. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita bisa belajar dari Raja Daud. Raja Daud, raja yang besar. Tetapi dia juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan Alkitab secara jujur menuliskan bahwa Raja Daud itu dia pernah berselingkuh dengan istri orang. Yaitu dengan Batsheba, istri dari Uria. Dan untuk menutupi kesalahannya maka dia juga mengatur strategi yang sangat-sangat licik. Sehingga Uria itu mati terbunuh di medan peperangan. Supaya dia dapat memperoleh Batsheba. Dan ketika Tuhan melihat hal ini merupakan hal yang sangat menyakiti hati Tuhan. Dan karena Tuhan mengasihi Daud, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk datang menyampaikan firman Tuhan kepada Daud. Dan Nabi Nathan menegur Daud bahwa engkau telah melakukan dosa yang besar, yang menyakiti hati Tuhan. Dan kita lihat bahwa Daud itu di akhirnya dia memberi diri. Dia tidak melawan kehendak Tuhan, tetapi dia mengakui kesalahannya. Dia mohon ampun kepada Tuhan dan dia bertobat. Dan walaupun dia harus menerima sanksi, hukuman akibat dari dosa yang dia perbuat, yaitu anaknya itu hasil perselingkuhannya itu mati, bahkan juga pedang dan darah tidak lepas dari keturunannya, tetapi Tuhan tetap mengokohkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya sesuai dengan janjinya. Ya. Jadi kita harus memberi diri kita untuk dibersihkan, mau diajar, mau ditegur dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ibrani dikatakan, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, karena apabila Tuhan menghukum engkau, itu membuktikan bahwa ia mengasihi engkau. Apabila engkau dicambuknya, maka itu membuktikan bahwa engkau benar-benar anaknya. Jadi kalau Tuhan mengajar kita, Tuhan menegur kita, bahkan Tuhan mencambuk kita karena kita melakukan kesalahan, itu karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengakui kita sebagai anaknya. Kita saja sebagai orang tua, sebagai ayah, kalau anak kita melakukan kesalahan, kita pasti menghukum dia. Karena kita mengasihi dia. Kalau kita membiarkan dia tetap melakukan kesalahan, maka itu tanda bahwa kita tidak mengasihi dia. Tetapi kalau kita mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, kalau dia melakukan kesalahan, kita pasti tegur dia. Kita hajar dia supaya dia bertobat dan dia tidak binasa. Dan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi ketika kita diajar, kita ditegur, kita harus memberi diri kita untuk rela menerima teguran itu. Dan kita harus bertobat. Ketika kita memberi diri untuk dibersihkan, maka kita akan menjadi murid yang baik, murid yang lebih baik. Yaitu menghasilkan buah yang lebih banyak. Dan yang terakhir, yaitu murid yang keempat, murid yang terbaik. Nah, inilah target kita, adalah menjadi murid yang terbaik. Ciri dari murid yang terbaik adalah berbuah lebat dan berbuah tetap. Dan syaratnya adalah terus melekat kepada pokok anggur, mau dibersihkan dan tetap tinggal kepada pokok anggur. Itu syaratnya untuk menjadi murid yang terbaik. Murid yang terbaik akan menghasilkan buah yang lebat. Dan buahnya itu tetap. Dia tidak berubah. Ya, di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia,
ia berbuah banyak. Dalam terjemahan yang lain dikatakan berbuah lebat. Nah, untuk tetap berbuah, menghasilkan buah yang lebat, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Harus terus melekat kepada pokok anggur. Seperti ranting, dia harus tetap melekat kepada pokok anggur. Ya, dengan demikian maka dia akan menghasilkan buah yang lebat. Kata tinggal sini berarti bahwa tetap, tidak berpindah-pindah. Jadi bukan sewaktu-waktu, tetapi untuk seterusnya dia tetap tinggal, melekat kepada pokok anggur. Ya, kalau tidak tinggal, tidak tetap melekat pada pokok anggur, maka dia tidak akan menghasilkan buah yang lebat. Jadi seperti pohon, maka dia harus tertanam. Akarnya itu harus tertanam ke dalam tanah. Bahkan juga dia harus merambatkan akar-akarnya itu untuk mencapai mata air. Sehingga dia dapat bertumbuh dan terus menghasilkan buah. Kalau pokok atau pohon itu dipindah-pindahkan, maka dia tidak akan menghasilkan buah. Akarnya harus tertanam di satu tempat yang ada airnya, sehingga dia bisa menghasilkan buah. Dan kita juga harus tinggal di dalam Tuhan Yesus, tetap di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, inilah kalau kita tertanam, akar-akar kita merambat ke batang air, maka kita akan menghasilkan buah, buah yang lebat dan tetap menghasilkan buah. Kapanpun itu kita tetap menghasilkan buah. Situasi apapun, situasi hujan, situasi yang keringkah, tetapi karena kita melekat pada pokok anggur, sumber kehidupan, maka kita akan menghasilkan buah. Jadi kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tinggal di dalam Tuhan Yesus berarti kita juga harus bertekun di dalam ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Kita harus tetap melekat, bersatu dengan Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, kita tetap mau tinggal kepada Tuhan Yesus. Kita mau tetap bergantung penuh, mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kata tinggallah itu merupakan kata perintah. Dan sebagai hamba, sebagai murid, perlu ketaatan dari kita untuk kita mau melakukan perintah ini. Kita mau taat untuk tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan juga kita tetap setia. Setia kepada Tuhan Yesus sepanjang umur kita. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, murid yang terbaik adalah murid yang berbuah lebat. Inilah tanda bahwa kita adalah murid Tuhan ketika kita berbuah lebat. Kita tetap di dalam firman Tuhan. Kita tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita juga adalah murid-murid yang terbaik, sebagaimana yang Tuhan harapkan. Murid terbaik hidupnya melakukan kehendak Tuhan, melakukan kewajibannya sebagai murid, dan itu yang menyenangkan akan hati Tuhan. Kita harus tetap tinggal dalam firman, dan kita harus menghasilkan buah yang banyak. Dengan demikian dikatakan bahwa Bapa-Ku dipermuliakan. Dengan kita menghasilkan buah yang banyak, Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang disenangkan dalam kehidupan kita. Jadi inilah
4 hal yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kita semua ini adalah murid Tuhan Yesus. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus. Bahkan kita sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Dan diutus oleh Tuhan Yesus untuk kita pergi dan menghasilkan buah. Dan Tuhan mengharapkan kita berbuah lebat dan berbuah tetap. Kalau saat ini kehidupan kita belum berbuah, mari kita mau bertobat. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menghasilkan buah. Hidup kita ini adalah kesempatan. Selagi kita masih memiliki nafas yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kesempatan bagi kita untuk berbuah. Kalau kita sudah tidak punya nafas lagi, maka sudah kesempatan itu berakhir. Oleh sebab itu mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita seperti Yudas. Yudas itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus. Dan dia hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa dia melekat kepada Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa dia juga sudah menghasilkan buah. Tetapi dia tidak terus bertumbuh. Dia tidak menjadi murid yang lebih baik. Ketika dia diajar, ketika dia ditegur, dia tidak mendengarkannya. Sebelum dia menyerahkan Tuhan Yesus sudah menegur dia. Awas, iblis sudah ada di hadapan pintu, mau mengincar engkau. Tetapi Yudas ini dia tidak mendengar teguran Tuhan Yesus. Dia tetap melakukan kehendaknya. Dia menyerahkan Tuhan Yesus. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Dia menjual Tuhan Yesus untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan setelah itu, sebenarnya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi Yudas untuk dia bertobat. Tuhan tidak langsung menghukum dia sehingga dia mati. Tetapi Yudas sendiri yang mengakhiri kesempatannya. Dia yang bunuh diri. Nah, dengan demikian maka dia menjadi murid yang gagal dibandingkan dengan murid-murid yang lain. 11 murid yang lain terus hidup melekat kepada Tuhan Yesus. Walaupun diajar, ditegur, dinasihati, mereka tetap teguh dalam iman percaya mereka. Seperti Simon Petrus, dia juga melakukan hal yang sama. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dan itu pasti menyakiti hati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menegur dia. Dan akhirnya Simon Petrus, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Dia memanfaatkan kesempatan itu. Dia bertobat sehingga kita lihat bahwa pelayanannya berhasil. Dia menjadi murid yang terbaik. Dia menghasilkan buah yang lebat. Dan itu ya yang menenangkan akan hati Tuhan. Dan kalau saat ini kehidupan kita sudah berbuah, puji Tuhan. Dan mari kita memberi diri kita untuk mau ditegur, dinasihati dengan kebenaran firman Tuhan. Memberi diri, rela untuk ditegur dan diajar. Dan mau untuk berubah, bertobat. Terus dibersihkan kehidupan kita. Dibersihkan sehingga kita lebih banyak berbuah lagi. Dan kita tetap tinggal di dalam pokok anggur itu. Maka kehidupan kita akan berbuah lebat dan juga berbuah tetap. Inilah kebenaran Tuhan, firman Tuhan bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Biarlah kita sama-sama belajar untuk mau menjadi murid yang terbaik. Murid yang sejati, yaitu murid yang tetap tinggal di dalam firman Tuhan dan murid yang menghasilkan buah yang lebat. Yaitu dengan tetap melekat kepada pokok anggur, tetap melekat kepada Tuhan Yesus, bersedia untuk dibersihkan dan tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Baik, kita akan lakukan satu pujian, yaitu hati hamba. Jangan kita lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Bahkan nyawanya diberikan bagi kita. Pengorbanannya sungguh-sungguh mulia bagi kita. Tuhan rela menerima kita.
Tuhan memilih kita, menetapkan kita. Dan Tuhan mau juga memulihkan kehidupan kita. Tuhan tidak memandang rupa kita. Tetapi Tuhan mau mencari hati yang mau taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menghasilkan buah yang lebat, yang menyenangkan akan hati Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang
Terima kasih Tuhan. Haleluya. bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mengasihi kami, ya Tuhan mengajar kami, Tuhan menegur kami ya Tuhan, supaya kami boleh berbuah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau diubahkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami mau terus diproses dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mengajar, menegur kami ya Tuhan, mengubahkan hidup kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami terus melekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Kehidupan kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, dan kehidupan kami terus berbuah, bahkan menghasilkan buah yang lebat, buah yang tetap. Terima kasih, dan biarlah melalui kehidupan kami Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan untuk selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan bila kami belum menghasilkan buah sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan perbaharui hidup kami ya Tuhan, terus proses kami ya Tuhan Yesus. Inilah kami sekalian ya Tuhan, kami memberi hati kami ya Tuhan, kami rela ya Tuhan, Engkau mengajar kami, menegur kami, supaya kehidupan kami terus bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan, mengubahkan karakter kami ya Tuhan, sehingga terus bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menyertai kami, memampukan kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, tadinya Tuhan kami taruh hidup kami semua dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Ajar kami untuk dapat melakukan semuanya dengan baik ya Tuhan Yesus, memanfaatkan waktu kesempatan ini hidup kami dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami sekalian ya Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, visi kami ya Tuhan. Kami rindu untuk diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Bahkan kami juga rindu agar kehidupan kami memuliakan, mengagungkan Engkau. Kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, sehingga kami semua disatukan sebagai anggota keluarga Allah yang terus diperbaharui, diperlengkapi untuk dapat melakukan kehendak-Mu dan melalui kehidupan umat-Mu di Jemaat Mount Saron. Nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan. Setiap kegiatan kami dalam minggu ini kami taruhkan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami setia dalam beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus, Engkau ada di tempat-tempat ibadah kami ya Tuhan. Melawat kami ya Tuhan, melawat kami sekalian ya Tuhan, mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya dalam perjumpaan dengan Engkau, Engkau mengubahkan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan hidup kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk program-program kami ke depan ya Tuhan Yesus. Untuk pekerjaan pembangunan lantai 2, untuk juga kebutuhan untuk sound system, multimedia, dan juga alat-alat yang diperlukan untuk menunjang ibadah ini ya Tuhan. Tuhan cukupkan semuanya Tuhan.
Bahkan pembangunan rumah dari Bapak Adi baru naik juga Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk target-target kami ya Tuhan. Dalam tahun ini ya Tuhan, kami akan melakukan berbagai kegiatan ya Tuhan Yesus. Juga rencana ya Tuhan Festival Mawar Saron pada bulan Oktober yang akan datang, kami taruhkan dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon Tuhan turut campur tangan. Tuhan memberkati panitia sehingga dapat mempersiapkan semuanya dengan baik dan melalui kegiatan ini nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka, rumah tangga mereka, pendidikan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, juga ya Tuhan untuk anak-anak kami, untuk pelayanan anak Tuhan berkati ya Bapa. Berkati pelayanan sekolah minggu remaja, pelayanan PPA, pelayanan TK. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat mendidik anak-anak ini untuk hidup takut kepada Tuhan, hidup sesuai rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang indah, yang gilang gemilang bagi semua anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga saat ini ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, Tuhan memberkati. Khususnya Tuhan untuk menangani pandemi yang masih terjadi ya Tuhan. Virus varian yang baru Omicron yang sudah mewabah juga di berbagai daerah ya Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami sehingga diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengendalikan akan pandemi ini ya Tuhan. Kami juga perlu kuasa-Mu Tuhan. Amin. Engkau membentengi kami ya Tuhan. Amin. Engkau melindungi kami. Engkau meluputkan kami dari wabah ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu menyertai kami, menuntun kami, menjaga dan melindungi kami sekalian ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan. Engkau memberkati. Engkau memberkati anak Misal Reda Ratu yang akan berulang tahun pada esok hari ya Tuhan, yang berulang tahun yang ke-17. Engkau memberkati anak Misal di dalam nama Yesus. Berkati masa remajanya ini ya Tuhan. Dia terus bertumbuh di dalam Engkau. Dia terus mengenal Engkau, mengasihi Engkau, memiliki hati yang takut akan Engkau. Berkati pendidikannya Tuhan, hingga dia memperoleh nilai-nilai yang baik ya Bapa. Kami percaya Tuhan memberikan masa depan yang indah, yang gilang gemilang baginya Tuhan. Demikian juga dengan anak kami Efran ya Tuhan, yang juga akan menemui hari ulang tahunnya ya Bapa. Mari Tuhan memberkati Efran di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pertumbuhannya, berkati pendidikannya, berkati semua yang dilakukannya, kerinduan hatinya, pelayanannya. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan Efran seterusnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Ma'ana yang juga akan berulang tahun ya Bapa. Kami bersyukur untuk ulang tahun ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk umur panjang yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Dan kami mohon Tuhan terus memberkati hamba-Mu sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang mama gembala di tempat ini. Dalam pelayanan hamba-Mu juga di PPA, Tuhan berkati. Dalam pelayanan di WBI, Tuhan berkati. Tuhan sertai hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu lebih hari lebih indah lagi ya Tuhan. Dalam kehidupannya Tuhan, sehingga melalui kehidupannya menjadi saluran berkat Tuhan bagi keluarganya, bagi jemaat ini, bagi PPA dan juga bagi semua orang ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati mereka sekalian. Terima kasih ya Bapa. Terpuji buat nama-Mu ya Tuhan. Kami akan segera mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami ya Tuhan, menolong kami sehingga kami dapat kembali dari tempat ini ke tempat kami masing-masing dengan sehat selamat, dan kami dapat melanjutkan setiap aktivitas dan karya kami ya Tuhan. Dan kami tetap mohon penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sekalian ya Tuhan. Setiap kuasa apapun yang mengganggu kami dalam kehidupan kami, kami petahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pagar perlindungan Tuhan menyertai kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi kami sekalian. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Amin. Bila segala berkat yang melimpah ini menyertai kita sekalian, mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.